Krisis kesehatan mental di Indonesia kini bukan lagi sekedar isu marginal, melainkan ancaman nyata terhadap integritas sumber daya manusia Indonesia. Tragedi di NTT beberapa waktu lalu menjadi bukti keras bahwa sistem perlindungan kita sedang mengalami malfungsi yang berada di level yang paling mendasar. Mari kita bedah data di balik lonjakan angka keputusasaan ini dalam mengapa di Indonesia anak 10 tahun memilih mati. Tapi informasi ini hadir sebagai peringatan dan bukan untuk inspirasi pemirsa. Apabila Anda merasa membutuhkan bantuan dan dukungan, segera hubungi hotline kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di nomor 119 extension 8. Kita lihat ke data yang pertama. Pemirsa, angka bunuh diri di Indonesia telah mencapai level kritis yang tidak bisa lagi dipandang sebagai anomali personal semata. Ini adalah indikator kegagalan infrastruktur mental level negara yang memerlukan audit sistemik segera, di mana eskalasi eksponensial ini mencerminkan beban psikososial yang telah melampaui kapasitas ketahanan emosional masyarakat kita. Dan data statistik mengungkap realitas yang sangat tajam dengan kenaikan kasus mencapai 60% dalam 10 tahun terakhir. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari rapuhnya ketahanan mental kolektif bangsa kita di tengah tekanan ekonomi dan juga sosial. Jika menilik data di tahun 2024, potretnya juga semakin mengkhawatirkan, pemirsa, dengan catatan lebih dari 1.000 kematian dalam 10 bulan pertama. Intensitas ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya ada ratusan nyawa yang hilang akibat keputusasaan yang gagal dideteksi oleh sistem pendukung terdekat. Lingkungan sosial kita nampaknya kehilangan sensitivitas terhadap sinyal-sinyal darurat mental. Nah, yang paling krusial, yang paling mengkhawatirkan adalah justru profil usia yang kian bergeser ke arah remaja dan juga anak-anak. Sepanjang periode 2012 hingga tahun 2023 sebanyak 46,63% kasus ini dilakukan oleh kelompok remaja. Generasi yang seharusnya menjadi aset masa depan justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kegagalan sistemik dalam manajemen stres dan emosi. Pemirsa, penurunan usia dari orang yang melakukan bunuh diri ke level sekolah dasar atau ke level SD menandai fase yang baru yang jauh lebih gelap dalam fenomena atau dalam krisis ini. Lokasi kejadian juga tersebar di wilayah remote yang membuktikan bahwa ini bukan hanya isu yang terjadi di perkotaan, melainkan kegagalan distribusi perhatian keluarga di level negara. Anak usia 10 tahun kini memproses opsi atau pilihan mati sebagai solusi atas penderitaan emosional. Tragedi terbaru pada Januari 2026, mungkin pemirsa juga sudah mendengar yang terjadi di Kabupaten Ngada, NTT. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Seorang anak kelas 4 yang masih duduk di sekolah dasar memilih untuk mengakhiri hidup dan meninggalkan pesan terakhir yang jelas dan lugas untuk ibundanya agar kepergiannya untuk direlakan. Investigasi awal menunjukkan bahwa kurangnya perhatian keluarga menjadi variabel utama dalam keputusasaan yang akhirnya terjadi fatal ini. Kasus ini hanyalah bagian dari rangkuman tragedi serupa yang tercatat di berbagai daerah di sepanjang tahun 2025 tahun lalu. Mulai dari kalau kita review kasus di Sawah Lunto, Cianjur, hingga di Sukabumi yang akhirnya melibatkan anak berusia dari 10 hingga 14 tahun, di mana pola geografis ini menunjukkan bahwa tidak ada wilayah yang akhirnya benar-benar terbebas atau steril dari risiko isolasi sosial dan juga tekanan mental pada anak. Pemicu utamanya tetap konsisten, yaitu pada isu perundungan atau bullying di sekolah serta rasa terabaikan di dalam rumah. Ketika unit terkecil seperti keluarga gagal menjadi safe server atau safe area bagi data emosional anak, di mana mereka akan mencari cara paksa untuk menghentikan penderitaannya. Malfungsi atau tidak berfungsinya komunikasi domestik terbukti jauh lebih mematikan daripada tantangan akademik manapun. Pemirsa, data SKI 2023 menunjukkan prevalensi depresi pada usia di atas 15 tahun mencapai 1,4%. Sebuah angka yang mengimplikasikan langsung pada produktivitas nasional, di mana IHMI menegaskan bahwa gangguan jiwa adalah penyebab kedua years lived with disability. Artinya kita kehilangan jutaan tahun produktif akibat disabilitas mental yang tidak tertangani. Meskipun urgensinya sangat tinggi, realita di lapangan menunjukkan bahwa ada rapor merah pada capaian indikator kinerja utama kesehatan jiwa. Layanan atau hingga tahun 2025, layanan depresi baru menyentuh ke angka 0,7% dari target besar 5% dalam rencana strategis Kemenkes. Gap yang sangat lebar ini menunjukkan bahwa sistem kuratif kita masih bergerak sangat lambat dibandingkan dengan laju krisisnya.
Capaian layanan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ juga masih tertahan di angka 56,84%. Ini jauh dari target minimal yaitu di level 70%. Belum lagi kalau kita bicara berkaitan dengan infrastruktur di mana baru mencapai level 47,46% puskesmas yang baru mampu memberikan layanan kesehatan jiwa, di mana targetnya adalah 70%. Ketidaksiapan fasilitas layanan primer inilah yang menjadi hambatan utama dalam melakukan deteksi dini di tingkat akar rumput. Kondisi ini diperparah dengan dampak media sosial yang memicu lonjakan angka kesepian secara masif. Pada perempuan misalnya angka kesepian naik tajam menjadi 24%. Sementara ide bunuh diri pada remaja perempuan kini menyentuh level 11,5%. Tanpa intervensi by system, fenomena ini akan terus mengerus fondasi sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. Pemirsa, menanggapi kegagalan target tersebut, pemerintah bukannya diam saja, tapi lewat Kementerian Kesehatan telah mengambil langkah yang agresif dengan salah satunya melakukan alokasi logistik obat-obatan. Pada tahun 2026 ini, anggaran alokasi obat kesehatan jiwa direncanakan naik 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini adalah upaya paksa dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan stok obat di setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi yang dari rumah sakit diperkecil dan diperbanyak ke seluruh puskesmas. Direktur Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi sendiri telah menyatakan bahwa peningkatan alokasi obat ini adalah respons langsung terhadap beban gangguan jiwa yang tinggi. Penambahan stok ini diharapkan dapat menutup celah ketersediaan obat yang selama ini sering kosong di layanan tingkat pertama. Strategi ini dilihat akan menggeser fokus penanganan dari rumah sakit jiwa ke arah yang lebih primer atau lebih dekat dengan masyarakat. Nah, kesehatan jiwa itu sendiri pemirsa kini telah disepakati sebagai isu strategis nasional yang dipantau langsung oleh DPR RI, di mana dukungan anggaran ini bertujuan untuk memperkuat intervensi kuratif di tengah tekanan psikososial akibat dinamika ekonomi dengan amunisi farmasi yang kuat seperti yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Diharapkan tingkat kesembuhan dan juga manajemen gejala dapat dilakukan lebih efektif dan juga efisien. Namun peningkatan stok obat, pemirsa, hanyalah satu dari solusi sistemik yang dibutuhkan atau perlu dilakukan. Karena otak remaja yang bersifat plastis tentu memerlukan pengalaman positif dan juga lingkungan yang aman untuk berkembang secara sehat. Intervensi obat-obatan harusnya berjalan beriringan dengan penguatan literasi mental, kemudian penciptaan ruang aman di tingkat keluarga serta sekolah untuk mencegah likuidasi generasi. Pemirsa, peningkatan anggaran obat hingga 5 kali lipat yang tadi sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah langkah logistik yang bisa dikatakan cukup berani. Namun farmakologi atau intervensi lewat obat-obatan bukanlah pengganti kasih sayang dan kehadiran fisik. Jika kita hanya mengobati gejalanya tanpa membenahi akar isolasi sosial di rumah, kita hanya sedang menunda keruntuhan generasi. Mari kita pastikan pemirsa bahwa setiap anak memiliki tempat untuk bercerita sebelum mereka memutuskan bahwa diam selamanya adalah satu-satunya pilihan.